Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Bai Songxi melihat Han Li berjalan ke arahnya, rasa jijik di matanya menghilang. Tatapannya menjadi sedingin es. Dia melambaikan tangannya di depannya dan suara siulan terdengar di kehampaan. Dua roda api besar muncul. Cahaya 5 warna bersinar, dan api roh 5 warna terbang keluar. Itu adalah harta karun roh roda cahaya 5 api tingkat tinggi. Apakah kamu masih tidak mau mengungkapkan dirimu? Han Li mencibir saat melihat ini. Bai Songxi tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya pada Han Li dan mulai melantunkan mantra. Hembusan angin tersapu saat kedua 5 roda api dengan cepat mengembang di udara, mencapai ukuran beberapa ratus kaki dalam sekejap mata, kemudian berputar di sepanjang tanah menuju Han Li. Serangkaian dentang logam yang menusuk telinga terdengar. Dua alur dalam tertinggal di bebatuan keras puncak Taye oleh roda ringan. Di dalam alur, api 5 warna menyala dengan ganas, bahkan melelehkan batu. Ketika para kultivator keluarga Bai di sekitarnya melihat ini, mereka saling melirik dan tahu bahwa mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran antara Patriark dan Han Li. Jadi, di bawah instruksi pria tua berjubah biru, mereka semua berbalik untuk menyerang Bai Suyuan. Bai Suyuan jelas tidak berencana untuk melawan mereka secara langsung. Dia segera mengeluarkan 3 harta sihir pertahanan sekaligus. Tubuhnya dikelilingi oleh awan api, dan dia berkeliaran di sekitar medan perang untuk menghadapi sekelompok kultivator keluarga Bai. Omong-omong, meski wanita ini jauh lebih muda dari tetua berjubah hijau dan yang lainnya, bakatnya cukup bagus. Dengan kultivasi tahap transformasi dewa akhir, dia bisa menghadapi banyak lawan sekaligus. Han Li memandangi 2 roda ringan yang menyapu ke arahnya. Dia tidak punya niat untuk menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju dan sisik emas di lengannya muncul. Dia mengulurkan kedua tangannya. Dalam kehampaan, 2 telapak tangan emas besar muncul dari udara tipis, langsung menjangkau nyala api di roda ringan, dan mencengkeramnya dengan erat. Momentum Five Flame Light Wheel tiba-tiba tersendat. Itu dihentikan di tempat. Murid Bai Songxi sedikit menyusut ketika dia melihat ini. Dia bernyanyi dengan keras dan tangannya dengan cepat membentuk segel tangan. Han Li mengerutkan kening ketika dia merasakan kekuatan besar dari roda cahaya dan melihat api menghujani gunung. Dia mengeluarkan teriakan ledakan dan mengangkat tangannya, membuat gerakan melempar ke udara. 2 roda api besar terbang tak terkendali ke langit. Detik berikutnya, tubuh Han Li melintas, dan muncul di depan Bai Songxi. Serangkaian retakan dan letupan terdengar saat salah satu lengannya melotot, dan dia melancarkan pukulan dahsyat ke arah kepala Bai Songxi. Dia mengulurkan tangannya di depannya, dan perisai bundar dengan wajah binatang buas segera muncul, menghalangi di depannya. Terdengar suara, bang, yang keras. Sebuah kekuatan besar yang dapat menggulingkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan datang, dan perisai yang awalnya bersinar dengan cahaya spiritual tiba-tiba ambruk. Orang yang memegang perisai itu juga diterbangkan oleh kekuatan besar ini. Sebelum Bai Songxi bisa menstabilkan dirinya, dia melihat sesosok tubuh melintas di depannya. Han Li mengikuti dari belakang seperti bayangan dan meninju lagi. Bai Songxi hanya bisa mengangkat perisai yang sudah aus untuk memblokirnya. Baang! Kali ini, perisai berwajah binatang itu bersinar dengan cahaya dan meledak tepat di tengah. Namun, kekuatan di balik pukulan Han Li tidak menghilang. Sebaliknya, itu terus berlanjut dengan kekuatan yang tak terbendung, menghantam dada Bai Songxi dengan keras. Baang! Itu seperti guntur teredam yang meledak di langit. Itu tidak keras, tapi itu sangat mengejutkan. Dada Bai Songxi tiba-tiba ambruk, tapi kemudian dia tiba-tiba melihat ke langit dan membuka mulutnya. Energi iblis hitam pekat meluncur dan melonjak ke langit seperti suar. Segera, energi iblis yang melonjak menyelimuti seluruh langit di atas puncak Taye.
Langit dalam radius ratusan mil tiba-tiba menjadi suram, seolah-olah langsung berubah dari siang menjadi senja. Apa yang sedang terjadi? Kalian semua, berhenti. Su Yuan, mungkinkah yang kamu katakan itu benar? Orang-orang dari keluarga Bai yang semula mengepung Bai Su Yuan berhenti saat ini. Mereka semua menatap kosong pada tubuh yang jatuh dari langit tanpa dukungan dari Heavenly Demon. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Bai Su Yuan berdiri di tempat yang sama, dan awan api yang melekat di sekitarnya menghilang. Jejak kebencian melintas di matanya saat dia melihat ke langit. Jika kamu tidak ingin mati, bawa manusia menuruni gunung dan tinggalkan puncak Taye. Tiba-tiba, suara dingin Han Li terdengar dari langit. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba tersadar. Setelah mengumpulkan jenazah Bai Songxi, mereka terbang menuruni gunung. Pria tua berjubah hijau dari keluarga Bai perlahan menoleh untuk melihat Bai Su Yuan. Matanya sangat rumit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Su Yuan, pergilah dengan kakek kedua. Aku ingin melihat iblis itu menghilang dalam kepulan asap dengan mataku sendiri." Bai Su Yuan mendengar ini dan tidak memandangnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, pria tua berjubah hijau itu ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih menghela nafas dan terbang menuruni gunung. Pada saat ini, awan iblis di langit telah berkumpul setebal tinta. Tiba-tiba, awan dan kabut melonjak dan mengembun menjadi wajah manusia yang besar di langit. Kamu memaksaku untuk meninggalkan tubuh manusiaku dan menghancurkan kultivasi iblisku. Aku pasti akan menggiling tulangmu dan menyebarkan abumu. Suara dingin dari langit dan bergema di seluruh langit. Setelah mengatakan ini, wajah manusia itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan nafas yang panas segera keluar darinya. Itu berubah menjadi api iblis yang mengerikan dan menyembur ke arah Han Li. Tidak diketahui kapan Han Li mengeluarkan pedang panjang hitam dan memegangnya di tangannya. Melihat api iblis bergulir ke arahnya, dia tiba-tiba berdiri, dan pedang panjang di tangannya menyala dengan cahaya hitam. Dia menebas dari bawah ke atas, dan bayangan pedang besar lebih dari 100 kaki segera terbang keluar dan menebas ke arah api iblis. Api iblis di sekitar bayangan pedang berguling dengan keras, tetapi tersapu oleh momentum bayangan pedang, dan jalan selebar sekitar 100 kaki dibuka di tengah. Sosok Han Li terbang dari jalur ini, dan pedang panjang di tangannya terus menari. Itu berubah menjadi bayangan pedang hitam berkabut yang seperti gunung, dan itu berputar ke arah wajah besar yang dibentuk oleh awan iblis. Di langit, kehampaan bergetar, dan cahaya pedang saling silang. Sepotong besar awan iblis dipotong-potong. Api iblis di mulut wajah besar terus mengelilingi Han Li, tapi selalu dipatahkan oleh cahaya pedang. Pada saat ini, awan iblis tiba-tiba menyusut, dan langsung menyusut dari 100 mil menjadi 10 mil. Semuanya terkondensasi menjadi wajah iblis hitam besar dengan 2 tanduk. Dia membuka mulut besarnya, dan pusaran hitam besar muncul di mulutnya. Kekuatan isap yang sangat besar keluar darinya, dan itu menyedot Han Li ke dalamnya. Mulut besar wajah iblis itu segera menutup, dan sosok Han Li langsung menghilang. Bai Su Yuan, yang berada di puncak Taye, mendongak dan melihat pemandangan ini. Jantungnya mau melompat, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Tangan yang tersembunyi di lengan bajunya tiba-tiba terbalik, dan sebuah bola emas bundar muncul di telapak tangannya. Bola emas itu ditutupi dengan rune, dan ada busur listrik keemasan yang berkedip-kedip di permukaannya. Itu adalah senjata tertinggi melawan iblis surgawi, Golden Demon Vanquishing Thunder. Setelah beberapa saat, melihat wajah iblis itu tidak bergerak, mata Bai Su Yuan menunjukkan sentuhan tekad. Tubuhnya menyala, dan dia akan terbang. Pada saat ini, cahaya perak menyala di sudut mulut wajah iblis itu. Kemudian, guntur tiba-tiba terdengar, dan wajah iblis besar itu meledak di langit yang penuh dengan kilat perak. Seekor burung petir besar dengan kilat perak di sekujur tubuhnya keluar dari dalam,
dan kilat memudar di udara saat ia kembali ke bentuk manusianya, itu secara alami tidak lain adalah Han Li. Setelah wajah iblis itu meledak, awan iblis yang tersebar berkumpul kembali, dan berubah menjadi seorang lelaki tua yang gelap gulita. Dia terbang menuju puncak Tai E di bawah, dan dia langsung menuju Bai Suyuan. Penampilannya persis sama dengan Bai Songxi. Melihat ini, mata Han Li menyipit, dan pedang panjang hitam di tangannya menyala, dan dia menebas. Cahaya pedang hitam tiba-tiba menyala, dan itu sangat cepat. Saat lelaki tua berkulit hitam itu menyusul Bai Suyuan, itu langsung menebas tubuhnya, dan langsung memotongnya menjadi dua. Setelah cahaya pedang hitam menghantam lelaki tua yang gelap gulita, itu tidak berhenti sama sekali, dan terus memotong gunung di puncak Tae. Getaran seperti gempa bumi datang, asap dan debu ada di mana-mana di puncak Tae, bebatuan berguling, dan puluhan ribu burung terkejut. Setelah sekian lama, getaran itu berhenti. Bai Suyuan, yang baru saja menstabilkan tubuhnya dalam kekacauan, terkejut melihat jurang maut muncul di depannya. Seluruh puncak Tae telah dipotong setengah oleh pedang Han Li. Apa yang tidak diketahui Han Li adalah bahwa tebasan kasualnya telah secara paksa menghapus nama puncak Tae dari peta negara Baiyu. Sejak saat itu, ada puncak Halfing di pegunungan Tae, dan legenda tentang makhluk abadi yang membunuh iblis. Tentu saja, ini adalah cerita untuk nanti. Pada saat ini, tubuh iblis surgawi juga telah terbelah dua, satu di sisi jurang, dan yang lainnya di sisi lain. Sosok Han Li terbang turun dari langit, dan dia datang ke sisi lelaki tua berkulit hitam itu, dan mengangkat tangannya untuk menamparkan lelaki tua itu, tetapi pada saat yang sama, telinga dan hatinya berbunyi pada saat yang sama, "Rekan Taois, tolong tunggu." Dia melihat lelaki tua berkulit hitam itu merangkak di tanah, dan matanya penuh memohon saat dia berkata kepada Han Li, "Rekan, tolong jangan bunuh aku. Saya bersedia menandatangani kontrak iblis surgawi dengan Anda, dan mulai sekarang, saya akan menjadi budak Anda, dan saya akan berada di perintah Anda." Mendengar ini, Han Li tidak berbicara, tetapi ada sedikit ekspresi aneh di wajahnya. Melihat ini, Bai Suyuan takut Han Li akan setuju, jadi dia segera berjalan dan hendak berbicara untuk menghentikannya. Begitu cahaya ajaib muncul, dia melihat ke arah lelaki tua hitam pekat di tanah dan berteriak tanpa emosi, "Orang bodoh setingkatmu tidak layak menandatangani kontrak iblis surgawi dengannya." Ketika lelaki tua berkulit hitam itu melihat cahaya ajaib, wajahnya segera menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya berkelebat dengan cahaya hitam dan sosoknya mulai menghilang. Dia bermaksud untuk berubah menjadi kabut lagi dan melarikan diri. "Di mana Anda pikir Anda akan pergi?" Magic Light tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Dia mengulurkan telapak tangannya dan cahaya hitam tiba-tiba bersinar dari telapak tangannya. Itu berubah menjadi jaring hitam yang samar-samar terlihat yang menyelimuti kabut hitam yang telah diubah oleh lelaki tua itu. Itu terus menyusut. Tidak, ratapan datang dari kabut hitam. Setelah serangkaian distorsi pada jaring yang menyusut, secara tak terduga itu memadat menjadi bentuk lelaki tua itu lagi. Magic Light dengan lembut melantunkan beberapa mantra. Tiba-tiba, cahaya hitam melintas di matanya dan dia membuka mulutnya dan menarik napas. Pria tua hitam pekat di jaring besar itu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan kabut dan mengalir ke mulut Magic Light. Setengah lainnya dari mayat iblis surgawi di sisi lain jurang juga tidak luput. Itu juga berubah menjadi gumpalan kabut dan ditelan oleh Magic Light. Gelang penyimpanan di tubuhnya jatuh ke tanah. Han Li menyingkirkan dua harta karun roh roda ringan. Kemudian, sosoknya berkedip dan kembali ke posisi semula. Tubuh Magic Light kabur sesaat dan sekali lagi menghilang ke dalam bayangan Han Li. Pada saat yang sama, suaranya terdengar di benak Han Li. "Rekan Han, tolong bantu aku melihat alat sihir penyimpanan orang itu." Sebagai iblis surgawi,
dia seharusnya mengumpulkan banyak batu fakta sihir. Dengan benda-benda itu, aku seharusnya bisa pulih sedikit. Ketika Han Li mendengar ini, dia melambaikan tangannya ke tanah di depannya dan sebuah gelang hitam melayang ringan. Pada saat ini, bayangan putih melintas dengan cepat dan gelang hitam itu menghilang tanpa bekas. Saat Han Li melihat ini, alisnya sedikit berkerut. Sosok putih itu mendarat tidak jauh dari sana, menampakkan sosok Bai Suyuan. Tangannya menggenggam erat gelang hitam itu. Terima kasih, Senior Li, karena telah membunuh iblis ini untukku dan memberikan keadilan kepada gadis kecil ini. Namun, gelang ini milik keluarga Bai. Sebagai seorang immortal, Anda tidak akan mengingini sesuatu dari keluarga Bai, bukan? Bai Suyuan menatap Han Li dan berkata, ekspresi wanita itu segera kembali normal setelah melihat bahwa lelaki tua yang menyamar sebagai Bai Songxi telah dibunuh, dan dia tampak menghela napas lega. Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut di hadapan cahaya iblis yang tiba-tiba muncul. Tolong jangan salah paham, rekan Taois Bai. Aku tidak akan menyentuh apapun milik klan Baimu. Namun, karena orang itu adalah iblis luar angkasa, dia seharusnya mengumpulkan beberapa batu indenture iblis. Hal-hal ini sangat penting bagiku, jadi saya ingin meminta rekan Daois Bai untuk melihatnya. Jika ada di gelang penyimpanan itu, saya bersedia membelinya dengan batu roh. Han Li sedikit terkejut. Setelah mendengar ini, wajah Bai Suyuan menunjukkan senyuman. Dia mengangguk dan indera ilahi miliknya memasuki gelang hitam. Apakah ini benda ini? Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya, dan sebuah batu hitam pekat muncul di tangannya. Permukaannya diselimuti kabut hitam. Han Li menggunakan indera ilahi untuk berkomunikasi dengan Magic Light. Setelah menerima jawaban afirmatif, dia berkata, ya, saya tidak tahu berapa banyak yang ada di sana, tapi saya ingin semuanya. Tunggu sebentar, biar ku hitung. Totalnya ada 20 keping, kata Bai Suyuan. Aku akan memberimu 20 keping batu roh berkualitas tinggi sebagai ganti batu indenture iblis ini. Bagaimana menurutmu? Han Li membalik tangannya dan mengeluarkan 20 buah batu roh berkualitas tinggi. Tidak, Bai Suyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah rekan Taois Bai berpikir itu terlalu sedikit? Han Li mengangkat alisnya. Dengan status senior, kamu tentu saja tidak akan memanfaatkan gadis kecil ini. Selain itu, satu batu roh berkualitas tinggi setara dengan setidaknya 100 keping batu roh berkualitas tinggi di negara Baiyu kami. Bahkan selama masa kejayaan keluarga Bai, saya hanya menerima 3 buah batu roh berkualitas tinggi setahun. Dan ini karena saya sangat dihormati oleh leluhur. Bai Suyuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, lalu apa yang rekan Taois Bai inginkan? Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyingkirkan batu roh di tangannya dan bertanya, aku ingin Senior Li menyetujui permintaan seorang gadis kecil. Bai Suyuan sedikit tersenyum dan mengulurkan jari putihnya untuk membuat tanda 1. Permintaan. Han Li memandang Bai Suyuan di depannya. Dia samar-samar merasa bahwa setelah iblis surgawi terbunuh, wanita ini sepertinya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Tubuhnya mengungkapkan jejak perasaan yang aneh. Itu benar. Adapun permintaan apa itu, saya belum memikirkannya. Tapi senior, tolong jangan khawatir. Permintaan saya tidak akan melebihi kemampuan senior. Lagi pula, itu tidak akan berbahaya. Itu hanya permintaan kecil. Bai Suyuan mengangguk dengan serius dan berkata, baiklah, tapi aku hanya memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya. Aku tidak akan menunggu lebih dari itu. Han Li merenung sejenak dan setuju. Sepakat. Bai Suyuan tersenyum manis. Dia mengangkat satu tangan dan melemparkan tas kecil ke Han Li. Karena aku telah menyelesaikan tugas yang kamu percayakan kepadaku, beri aku hadiah yang dijanjikan. Han Li menyimpan tas itu dan berkata, ada keributan di sini barusan. Ayo tinggalkan tempat ini dulu.
Senior, jangan khawatir. Jika saya menyelesaikan tugas tanpa memberikan hadiah, bahkan jika senior tidak mempedulikannya, aliansi Anika tidak akan melepaskan saya. Bai Suyuan berkata dan mengedipkan mata pada Han Li. Kemudian, tanpa menunggu respon Han Li, sosoknya berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke kejauhan. Han Li tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar ini. Sosoknya berubah menjadi cahaya dan mengikutinya. Tidak lama kemudian, keduanya mendarat di lereng bukit hijau ribuan mil jauhnya dari Gunung Tai. Lingkungan di sini tenang dan indah, dan ada sungai putih di kaki gunung. Itu terletak di satu sisi gunung dan di sisi lain sungai, menyebabkan seseorang langsung merasa santai dan bahagia ketika melihatnya. Ada kuburan di lereng bukit. Batu nisan Bluestone tua diukir dengan beberapa kata kabur, tidak bisa dilihat dengan jelas, tapi kata putih pertama masih bisa dikenali. Sosok Bai Suyuan mendarat di ruang terbuka di depan kuburan. Melihat batu nisan itu, kabut tipis muncul di matanya yang cerah. Dia perlahan berlutut di depan batu nisan. Kakek, iblis itu akhirnya mati. Jiwamu di surga juga bisa beristirahat dengan tenang, suara Bai Suyuan sedikit tercekat. Bahunya yang kurus sedikit bergetar. Melihat ini, Han Li tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan melihat keluar dari gunung. Suara isakan terputus-putus datang dari belakang, dan itu baru berhenti setelah waktu yang lama. Senior, aku tidak bisa menahan emosiku untuk sesaat. Maafkan aku telah membodohi diriku sendiri. Bai Suyuan berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Rekan Bai, kamu salah. Itu sifat manusia. Bagaimana bisa bodoh? Tapi dia telah meninggal dunia. Jangan terlalu sedih. Han Li berbalik dan menghiburnya. Mata gadis itu masih agak merah. Masih ada beberapa kilatan petir di sudut matanya seperti embun di kelopak. Apakah itu ekspresi atau auranya? Sama sekali tidak ada penyamaran. Meskipun Han Li tidak terlalu tersentuh olehnya, dia tidak terlalu berhati dingin. Secara alami, dia juga mengucapkan beberapa kata yang menghibur. Terima kasih, senior. Bai Suyuan menghela nafas perlahan. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan token hijau seukuran telapak tangan. Satu sisinya tertulis dengan kata, naga lilin, dan sisi lainnya adalah naga aneh dengan tanduk di kepalanya dan sepasang sayap di punggungnya. Melihat ini, mata Han Li sedikit berbinar. Matanya tertuju pada token. Token ini disebut token naga lilin. Senior bukan dari benua awan kuno, jadi Anda mungkin tidak tahu. Taoisme naga lilin memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk para murid. Mereka yang tidak memiliki bakat luar biasa dan latar belakang yang bersih tidak diterima. Namun, dengan token ini, seseorang dapat langsung memasuki sekte dalam Taoisme naga lilin terlepas dari bakatnya. Di masa lalu, leluhur keluarga Bai saya memberikan kontribusi besar pada Taoisme naga lilin, jadi dia dihadiahi satu. Bai Suyuan berkata dengan lembut. Tangannya yang seperti batu giok dengan lembut mengelus token itu. Begitu, benda ini sangat berharga. Han Li mengangguk. Setelah kakek saya meninggal, saya awalnya berencana menggunakan ini untuk bergabung dengan Taoisme naga lilin. Namun, saya tidak bisa melepaskan kebencian di hati saya, jadi saya menggunakan token ini untuk mengeluarkan tugas ini. Bai Suyuan menghela nafas pelan dan menyerahkan token hijau itu kepada Han Li. Han Li menatap gadis lemah di depannya. Matanya bergerak sedikit, tetapi dia masih mengulurkan tangan untuk mengambil token itu. Senior, janji sebelumnya untuk permintaan gadis kecil ini harus tetap diperhitungkan, kan? Bai Suyuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Oh, rekan Bai, apakah kamu sudah memikirkannya?" Hati Han Li tergerak dan bertanya, "Saya tidak memiliki banyak kasih sayang dengan anggota lain dari keluarga Bai. Karena apa yang terjadi di masa lalu, ada beberapa kesalahpahaman di hati saya. Saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Meskipun saya tidak memiliki naga lilin token,
saya masih berencana untuk pergi ke Candle Dragon Taoism. Mungkin saya dapat menemukan takdir yang abadi. Karena tujuan senior adalah untuk mendapatkan token naga lilin, Anda harus memiliki ide untuk bergabung dengan Taoisme naga lilin. Oleh karena itu, saya ingin meminta senior untuk membawa saya ke sana. Bai Suyuan berkata. Mendengar ini, Han Li sedikit terkejut. Dia tidak berharap dia memiliki pemikiran seperti itu. Benua awan kuno sangat luas. Dari sini ke Gunung Zongming tempat Taoisme naga lilin berada, tidak diketahui berapa puluh ribu mil. Meskipun perjalanannya tidak seperti benua Wastelen, di mana terdapat tanah tandus dan bahaya di mana-mana, itu bukanlah jalan yang mulus. Bagaimanapun, dengan basis kultivasi wanita dari tahap transformasi dewa, itu sama sekali bukan risiko kecil untuk sampai ke sana dengan selamat. Bahaya kecil apapun di jalan bisa menyebabkan kematiannya. Tampaknya wanita ini terlihat lemah, tetapi pikirannya cukup cerdas. Dalam hal ini, tidak baik baginya untuk menolak. Jika rekan Bai sudah memikirkannya, aku bisa mengantarmu ke sana. Namun, begitu kita sampai di Gunung Zongming, permintaan ini akan dianggap selesai. Han Li berpikir sejenak dan berkata begitu. Benar-benar, terima kasih banyak. Selama senior bisa membawa saya ke sana, saya tidak akan berani menyusahkan senior untuk hal lain. Senyum cerah tiba-tiba muncul di wajah Bai Suyuan. Mendengar ini, Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan pesawat giok putih berbentuk burung, lalu dia melayang. Objek ini ditemukan di alat sihir penyimpanan Fang Pan. Itu adalah harta spiritual yang luar biasa, hampir selangkah lagi dari artefak abadi. Melihat ini, Bai Suyuan juga buru-buru terbang dan duduk bersandar pada penyekat di tepi pesawat ulang-alik giok. Dia menyingkirkan senyum di wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bantuan senior hari ini, aku akan mengingat kebaikan senior di hatiku. Han Li tidak berbicara. Dia melambaikan tangannya dan meluncurkan simbol.